ketemu lagi di ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Kayaknya nih meski menjanjikan banyak kursi menteri, tidak semua pendukung Prabowo Gibran solid. Sudah terlihat tanda-tanda mereka secara perlahan tidak mempercayai akan dapat sesuatu. Yang terbaru yakni mundurnya Pak Yusril dari kursi Ketua Umum PBB, Partai Bulan Bintang. Enggak hanya mundur dari jabatan Ketua Umum, tetapi juga dari kader partai. Bukankah pemenang Pilpres sudah menjanjikan bakal mengakomodir para pendukungnya? Termasuk pula tentunya Pak Yusril, yang tidak sekedar pendukung biasa, namun juga pendukung istimewa. Nah, beliau ini ketua tim hukum pasangan 02 ketika bersidang menghadapi sengketa Pilpres di MK. Atas kerja kerasnya itu MK memutuskan menolak gugatan pasangan Amin dan Pak Ganjar Profesor Mahfud. Tidakkah semestinya Pak Yusril tinggal menunggu waktu, bersabar, dan hadiah itu akan datang? Malah usai Pilpres kemarin dalam kabar siapa yang akan duduk jadi menteri, posisi yang hampir pasti bagi Pak Yusril ya Jaksa Agung. Bukankah itu posisi yang luar biasa terhormat? Maka Mbak Yus ya mikirnya kenceng. Di saat banyak pihak merapat ke Kertanegara, kok malah Pak Yusril pilih menjauh? Kenapa Pak? Kerenggangan-kerenggangan mulai muncul. Lawang PAN sama Golkar juga Demokrat sudah pada nyebut nama. Siapa yang akan diajukan jadi menteri. Tapi nggak ada tanggapan sama sekali. PAN sodorkan Pak Yandri sama Pak Eko Patrio. PSI juga berharap 1 kursi menteri. Golkar minta dominan juga di kabinet. Mosok PBB nggak dapet jatah hanya karena gagal tembus kursi DPR? Pendukung Prabowo Gibran yang tidak lolos ke Senayan juga bukan hanya PBB gitu loh. Iya kan? Ada Partai Pak Fahri, Partai Gelora, juga ada Partai Garuda, Partai Prima, bahkan partai anaknya Pak Jokowi, Bro Kaisang, yo gagal loh. Nyungsep. Nek PBB gagal ya wajar. Biaya kampanye kemarin kan nggak seberapa. Mungkin dikit seperti partai lainnya. PSI habiskan puluhan miliar malah menempati peringkat kedua. Dalam hal jor-joran biaya kampanye, hanya di bawah PDIP. Nyatanya ya zong, mak plekentis tidak tembus 4% ambang batas. Janji presiden membantu PSI ya lolos total. Dan mendasarkan keterangan Pak Afriansyah Nur, beliau itu Sekjen PBB, menjelaskan mundurnya mantan penulis pidato Pak Harto disebabkan capek serta pengen profesional di luar partai. Tidak hanya itu, kabar ini juga sangat mak bedunduk. Mendadak tanpa kasih apa-apa. Wes jelas ini. Kondusivitas di para pendukung Pak Prabowo Gibran lagi tidak baik-baik saja. Bisa saja, wes rencana kementeriannya ditambah, tetap saja masih banyak yang tidak tertampung. Atau justru malah orang-orang yang tidak bekerja keras dalam Pilpres kemarin malah dapat posisi. Di internal partai pendukung Prabowo Gibran ya setidaknya ada di Koalisi Indonesia Maju ada ketemuan. Kan belas tidak ada konsolidasi sama sekali. Apa mungkin Pak Yusril nunggu-nunggu bar menang Pilpres kok nggak ada kabar apapun, entah tasyakuran, entah konsolidasi, entah wedangan bareng gitu. Ingat loh, jangan dikira pendiri PBB itu orang bodoh. Pak Yusril itu salah satu pendekar hukum di Indonesia. Apa mungkin dia mikir ya, wong babakan salah begini nek tak dukung ya selamanya rasa bersalah itu akan telus akan terus melekat gitu. Soalnya saat awal putusan MK tentang perubahan batas usia, Pak Yusril itu berkomentar dengan menyarankan agar Mas Gibran tidak mendaftar cawapres.
Apa alasannya? Sebab bila nekat daftar akan problematik. Nah, ngerti toh problematik itu apa? Muncul problem-problem dari majunya Mas Wali. Dan benar, kisah itu berlanjut ya sampai sekarang ini. Meski pasangan Prabowo Gibran menang 58%, banyak praktisi, akademisi, budayawan, agamawan yang bersuara. Ada yang salah dengan perjalanan bangsa ini. Ini bukan perkara menang-menangan, bukan soal anak Pak Jokowi, tidak pula benar dan salah. Lantas ini soal apa? Bisa jadi mundurnya Pak Yusril itu dilandasi hati nurani. Mau bagaimanapun beliau itu dikenal sedikit dari tokoh bangsa yang punya integritas dan independensi. Independensi dalam menilai persoalan yang anti belibet. Levelnya hampir sama kayak Pak Mahfud, yes, kira-kira setara lah gitu. Kan kita lihat sekarang Profesor Mahfud mengakui kalah, sudah mengucapkan selamat dan mempersilahkan kehidupan negara harus tetap berjalan. Hanya saja, apa saja yang tidak pantas, melanggar moral dan etika ya harus dicatat dalam ingatan bangsa. Makanya tadi Mbak Yus bilang, ini bukan perkara menang atau kalah. Bisa jadi tekanan pikiran maupun psikis dari hati nuraninya, bukan dari pihak luar. Tidak sanggup ditanggungnya sendiri gitu loh. Pak Yusril kayaknya memperkirakan bila tetap di PBB, apalagi diajak bergabung mengelola negara, malah dirinya yang akan sering atau bekerja keras untuk mencarikan atau membuat landasan-landasan hukum atas kebijakan yang dikeluarkan. Perkaranya, kebijakannya nggak bener, tapi disuruh cari argumentasi hukum yang jejak. Ya nggak bisa toh, gitu loh. Bisa jadi ini semacam keinginan pribadi Pak Yusril tidak mau jadi contoh buruk bagi rakyat. Terutama kalangan yang merasa ada yang tidak pas sekarang ini. Atau barangkali pernah ada upaya, masukan, saran yang diberikan pada Pak Prabowo tapi enggak digagas. Yang kayak ginian ini enggak perlu dikonfirmasi. Para pendukungnya Pak Prabowo ini, mereka bakal tetap membela, mengatakan ini dan itu. Intinya Pak Yusril itu bagian Pak Prabowo. Ya wajar bila mereka menilai begitu. Lawang mereka selalu ngukur dari sikap dan tindakan mereka gitu loh. Dianggapnya Pak Yusril itu macam politisi kebanyakan. Angger ditawari kursi menteri ya lak kicep gitu, meneng kelakep, anteng kaya liyane. Itu nek nganggap beliau politisi ecek-ecek, politisi yang ngejar kursi jabatan. Iya. Nah, walaupun suara PBB tidak banyak atau hanya pernah tembus ke Senayan 1 atau 2 periode, nilai-nilai perjuangan mereka akan dipegang erat dan tidak mudah digadaikan hanya demi kekuasaan. Nah, dengan mundurnya Pak Yusril dari Ketua Umum PBB, maka makin kecil peluangnya masuk di kabinet mendatang. Lah dia di kabinet mewakili siapa? PBB sendiri juga akan minta jatah sendiri. Nah, tidak mau diwakili sama Pak Yusril gitu loh. Iya toh? Nah, ngos-ngosan pun ya cuma sama Mbak Yus. Segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye-bye.